Shalom, selamat sore ibu-ibu semuanya. Mari kita mulai persekutuan Veba pada sore hari ini. Kita menaikkan sebuah pujian bersamamu Bapak. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan kalau pada sore hari ini Tuhan kami datang di hadirat Engkau Tuhan
biarpun Tuhan persekutuan PWK pada sore hari ini melalui online Tuhan, tapi Engkau tetap hadir tengah-tengah kami Tuhan. Berkati Tuhan semua ibu-ibu yang pada sore hari ini yang sudah mengikuti persekutuan Febe ini ya Tuhan, biarpun melalui online Tuhan, tapi Engkau tetap berkati semua ibu-ibu yang pada sore hari ini yang sudah mengikuti persekutuan ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaannya Engkau Tuhan. Biarlah persekutuan pada sore hari ini dari awal hingga akhir kami serahkan di tangan Tuhan. Tuhan sendiri akan memimpin dan memberkatinya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan dengan satu lagu Jang Iso Dien Sang Piko, pujian dari surga. Mari ibu-ibu kita bersama-sama bersukacita untuk menyanyikan lagu ini ya ibu-ibu ya. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu, penginjil Alvin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan sebuah pujian, Roh Allah yang hidup. Jiwaku
persilakan penginjil Alvin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Salam sejahtera bagi ibu-ibu PWK Febe dimanapun Anda berada. Selamat sore, kembali kita bersama-sama bersekutu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pemeliharaannya, termasuk ketika kita itu di dalam kehidupan seperti saat ini. Tuhan itu memperhatikan kita dengan Tuhan melawat melalui persekutuan pada sore hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan ini. Kehidupan yang indah, di dalamnya kami boleh mengalami segala sukacita bersama dengan Tuhan. Dan kami juga boleh bergumul bersama-sama dengan Tuhan dengan segala situasi dan kondisi. Terima kasih kalau kami masih bisa bertahan dan kami masih bisa menyaksikan segala kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Untuk itu Tuhan, kami rindu bersama-sama pada sore hari ini. Kami boleh disegarkan oleh firman Tuhan, kami boleh dipimpin oleh firman Tuhan, untuk kami menatap dan melanjutkan kehidupan yang indah ini. Kami mohon pertolongan Allah Roh Kudus ketika kami membaca merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hidup itu bagaikan kita itu melihat kaca. Dan dalam kehidupan ini ada dua jenis kaca yang paling akrab, yang selalu hampir mungkin setiap hari, setiap kali itu kita selalu menjumpai dan kita menggunakan. Kaca yang pertama adalah, pasti ibu-ibu semuanya itu sudah pasti bisa menjawabnya. Tahu ibu-ibu kaca yang pertama apa? Yang paling akrab, yang paling sering dan mungkin satu hari bisa berapa kali kita menggunakan kaca itu? Kaca apa ibu bapak? Ibu-ibu? Ya benar. Kaca cermin. Kaca cermin itu kita selalu jumpai, kita gunakan setiap hari. Bahkan mungkin bangun tidur kita menggunakan kaca cermin. Yang kedua adalah kaca jendela. Nah ini juga, kaca ini juga sering kita gunakan. Karena setiap hari mungkin kita membuka jendela kita menatap jendela kaca kita itu, kita menatap ke luar. Ya, ibu-ibu yang kasih Tuhan, yang mana kita itu yang sering kita menggunakan sebagaimana kehidupan ini? Ada orang yang selalu merasakan bahwa dirinya itu tidak berguna. Orang ini merasakan bahwa hidupnya ya begini-begini saja. Apalagi dalam situasi seperti saat ini. Hidupnya dirasakan tidak bermanfaat. Seakan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Hari ini sakit kakinya, besok lehernya pegal-pegal. Lusa apa lagi? Terus dia melihat ke cermin. Dia melihat bahwa dirinya ini orang yang sakit. Orang yang tidak bermanfaat. Orang yang menjalani hidupnya hanya begini-begini saja. Dan seringkali ketika orang itu sudah melihat, menyaksikan dirinya seperti itu, dia menilai dirinya itu seakan tidak berguna, dia merasa enggan melakukan semuanya. Yang seharusnya dia itu bisa, misalnya melepas, memasang kancing bajunya, tapi seringkali dia minta tolong pembantunya. Kalau tidak ada pembantunya mungkin anak atau cucunya. Membuka, tutup toples makanan. Dia seharusnya bisa. Tapi seringkali dia meminta tolong pembantunya atau keluarganya. Banyak hal yang dia itu enggan lakukan.
Karena dia merasa hidupnya ini ya begini-begini saja, tidak berguna. Akhirnya kalau orang yang terus-menerus hanya melihat cermin seperti dia melihat dirinya sendiri saja. Dia tidak melihat yang lain, dia melihat dirinya. Sehingga timbullah rupa-rupa perilaku. Orang ini menjadi sering termenung, menyendiri. Dia mudah salah paham, mudah marah, mudah curiga kepada orang. Jadi seakan-akan hidupnya itu tidak berguna. Kalau orang yang kedua adalah orang yang menatap kaca jendela. Ketika kita ibu-ibu menatap kaca jendela, apa yang kita lihat? Kita melihat bukan melihat diri kita, tapi kita melihat yang lain. Kita melihat orang lain. Kita melihat hal-hal yang lain di luar diri kita. Orang tersebut bagaikan orang yang sekalipun dia sadar tubuhnya, fisiknya itu sudah menurun seiring dengan bertambahnya usia. Tapi semangatnya yang dia lakukan setiap harinya menunjukkan sekalipun kondisi fisiknya itu menurun, tetapi semangatnya, daya juangnya tetap seperti sedia kala. Dia ingin tetap melanjutkan hidupnya itu seperti biasanya. Dalam kondisi situasi seperti saat ini, dia tetap mengerjakan segala hal yang baik, yang menurut dia adalah bahwa hidup itu harus sibuk. Hidup itu ya harus bermanfaat. Sehingga dia melakukan segala sesuatu setiap harinya itu dia sedapat mungkin dia lakukan sendiri, tanpa meminta bantuan orang lain. Dia bangun pagi setiap hari, dia berdoa, dia membaca buku-buku, dia masih bisa menyirami tanaman, dia bisa memasak, dia bisa mendoakan, memperhatikan orang-orang lain, dia bisa menyapa teman-temannya lewat WhatsApp setiap harinya. Banyak hal yang dilakukan. Karena orang ini bagaikan orang yang melihat kaca jendela. Dia bukan melihat dirinya, tetapi dia melihat orang lain. Dia melihat yang lain. Yang membutuhkan perhatian, yang membutuhkan kasih, yang membutuhkan doa. Sehingga orang ini hidupnya selalu merasa bahwa dia harus mengerjakan sesuatu untuk yang lain. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaikan seperti itu orang hidup di dunia ini. Mazmur 92 di bagian terakhir ayat 13 sampai 16 itu memberitakan tentang nyanyian syukur. Mazmur ini adalah nyanyian syukur. Tetapi di dalam ayat 13 sampai 16 ini adalah penutup dari nyanyian itu. Yang menggambarkan tentang hidup orang yang benar. Mazmur 92 ayat 13 sampai 16 demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Inilah firman Tuhan yang menggambarkan orang yang benar. Hidupnya itu bagaikan pohon korma dan pohon aras. Kedua pohon ini dipakai oleh pemazmur yang menggambarkan bahwa memang pohon ini adalah pohon yang besar, yang tingginya itu bisa mencapai 20 hingga 30 meter. Pohon aras itu batangnya bisa sebesar 2 meter lebih. Makanya digambarkan bahwa pohon aras, pohon ini bagai pohon aras dan
pohon korma itu adalah besar, gemuk, dan segar. Jadi sampai pada masa tua pun digambarkan masih segar karena daun-daun yang baru itu muncul, itu menggantikan daun-daun yang terjatuh. Sehingga pohon korma dan pohon aras ini tetap segar sekalipun usianya bertambah. Dan pemazmur ingin menggambarkan orang-orang yang benar, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, itu bagaikan pohon korma dan pohon aras. Sampai pada masa tua pun masih berbuah dan masih segar. Demikian juga ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah seharusnya setiap kita, meskipun usia kita bertambah, meskipun kita menyadari secara fisik kita menurun, banyak hal yang kurang ada yang pada diri kita, tetapi itu tidak menghambat, tidak menghalangi kita untuk tetap berkarya, kita tetap untuk bekerja, kita tetap melakukan hal-hal yang baik, yang membangun, yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Setiap kita ketika menyadari bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kita hidup di dunia ini, berarti kita kesempatan untuk bekerja, untuk berkarya. Kita tetap bermanfaat, berguna bagi banyak orang, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi apapun, dalam kondisi yang lemah sekalipun, dalam situasi seperti saat ini yang tidak menyenangkan, kita harus banyak di rumah. Kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman, dengan siapapun barangkali. Hanya mungkin lewat alat komunikasi. Tapi mari kita gunakan semuanya itu. Kita manfaatkan bahwa sesungguhnya setiap kita itu berguna. Setiap kita harus tetap berbuah dengan usia berapapun. Dengan kondisi apapun. Setiap kita, ibu-ibu dimanapun. Kita harus tetap berbuah, kita harus tetap berkarya. Sebagaikan pohon korma dan pohon aras. Itulah hidup orang yang benar. Dia bukan hanya melihat kaca cermin yang memandangi dirinya, yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Tetapi dia memandang kaca jendela. Dia melihat banyak orang yang perlu diperhatikan, yang perlu dikasihi, yang perlu didoakan. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita wujudkan panggilan Tuhan ini. Ketika Tuhan itu masih memberi kesempatan kepada kita untuk melanjutkan hidup ini, kita harus tetap berkarya, kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan. Bahwa sesungguhnya hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami adalah hidup yang penuh dengan keindahan. Karena di dalamnya Tuhan itu menyertai kami. Ketika Tuhan menginginkan kami untuk melanjutkan hidup ini, untuk berkarya, untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan biarlah setiap kami ya Tuhan, ibu-ibu PWK VP ini yang Tuhan kasih, supaya dengan apa yang Tuhan nyatakan ini, kami semuanya menyadari bahwa kami harus hidup berguna, bermanfaat bagi banyak orang yang Tuhan percayakan yang ada di sekitar kami. Di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di lingkungan kami ya Tuhan, di dalam persekutuan. Biarlah kami selalu mau hadir, mau berkarya, sehingga kami tetap berbuah dan kami memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu penginjil Abin, biar melalui firman Tuhan ini bisa memberi kekuatan untuk pada sore hari ini ibu-ibu yang sudah mendengarkannya. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan sebuah lagu, Wo Zai Zi Ku Ada.
Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini, kami sudah mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Biar melalui persembahan ini ya Tuhan, kami bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan di persekutuan Febe ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan untuk ibu-ibu yang sudah memberi persembahan ini. Engkau sendiri akan limpahkan berkat pada ibu-ibu semuanya. Terima kasih ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya doa berkat kami persilakan penginjil Alvin untuk memimpinnya. Kemudian kami nyanyi Bapak terima kasih. Ibu-ibu, mari kita melanjutkan kehidupan ini dengan kita menyambut berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, kasih setia daripada Yesus Kristus, kasih penyertaan daripada Roh Kudus akan menaungi hidup kita dari sekarang sampai kita berjumpa muka dengan Dia. Amin.